Dunia musik Indonesia tengah dihebohkan dengan perseteruan antara penyanyi kenamaan Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias. Wanita yang kini juga menjalani karir di Amerika Serikat itu dianggap Ari menggunakan lagu ciptaannya Bilang Saja secara komersial tanpa mendapatkan izin resmi. Ia menggugat Agnes karena diduga membawakan lagu dalam beberapa konser di Surabaya, Bandung, dan Jakarta pada Mei 2023. Menurut Ninola Sembayang, kuasa hukum Ari, kliennya telah mencoba menghubungi pihak Agnes dan penyelenggara. Bahkan setelah melayangkan somasi terbuka, sama sekali tidak mendapatkan tanggapan atau itikat baik. Hingga akhirnya ia memilih mengajukan gugatan terhadap Agnes ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah melalui proses yang penuh liku-liku, majelis hakim menyatakan Agnes bersalah dalam pelanggaran hak cipta. Ia dihukum untuk membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari sebagai pencipta lagu. Selama ini kan kita sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapannya itu tentu tahapan somasi ya. Sebelum somasi, Mas Ari sudah mencoba untuk membuka komunikasi dengan manajemen Agnes Mo ya, dan juga mungkin juga membuka komunikasi dengan penyelenggaranya yaitu Hollywood ya. Kan tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Maka kemudian ditingkatkan ke dalam bentuk somasi ya yang kami lakukan, bahkan itu juga dilanjutkan dengan somasi terbuka karena pada awalnya kita juga tidak tahu di mana alamat Mo. Apakah memang karena memang tidak ada etikat baik dan tidak menghargai komposer, atau karena masih terpasung dengan pendapat bahwa tidak perlu penyanyi itu memintakan izin kepada penciptanya. Putusan itu sudah menyatakan menghukum tergugat karena melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta komposer, membawakan lagunya tanpa izin. Dan sudah ada diktum dalam mengadilinya itu menghukum. Jadi ini hukuman ini, ya. Bukan lagi tawar menawar, bukan lagi negosiasi seperti somasi, tapi ini sudah ada kata-kata menghukum tergugat membayar kerugian. Jadi suka tidak suka ya harus dibayar 1,5 miliar itu. Dalam kesempatan itu, Ari Bias juga mengutarakan bahwa sejak awal menciptakan lagu Bilang Saja, ia sama sekali tidak mengerti terkait persoalan hak cipta. Namun, setelah mulai mendapat pencerahan, Ari mulai mencari keberadaan semua lagu ciptaannya hingga permasalahan dengan Agnes pun mencuat. Sebelum ia bahkan sudah meminta royalti hanya dengan minimal 15 juta rupiah. Namun sayangnya permintaan tersebut tidak kunjung dipenuhi. Berusaha memperjuangkan haknya, ia justru mendapat begitu banyak hujatan hingga tudingan miring dari sejumlah pihak. Kan saya memahami tentang undang-undang hak cipta itu memang dari awal. Dari tahun waktu saya ciptakan lagu itu 2004 itu saya belum mengenal itu undang-undang. Setelah saya tahu di undang-undang itu ada hak-hak pencipta lagu yang harusnya dilindungi, nah makanya saya merasa, loh kok selama ini hak saya berarti nggak ada dong gitu, harusnya ada gitu kan. Nah, itu akhirnya setelah saya bertemu dengan teman-teman pencipta lagu, bergabung dengan aksi, jadinya semakin menambah ilmu dan wawasan saya tentang hak cipta. Akhirnya saya mencoba untuk men-scanning lagu-lagu saya ini di mana aja nih gitu. Terus akhirnya yang terjadilah konser yang kemarin itu, dan itu pun konser itu saya sudah surati pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Mino belum, saya secara langsung sudah meminta royalti ya, karena selama ini dari RMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya minta langsung ke pihak manajemen Agnes, waktu itu sebesar 15 juta saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih ya kan. Tahun kemudian saya tanya ke RMKN, nggak bayar juga. Akhirnya saya konsultasi dengan Bang Mino gitu. Nggak terlalu mengkhawatirkan, apalagi kemudian banyak pendapat-pendapat yang mayoritas seolah
menganggap apa yang diperjuangkan oleh Mas Ari ini konyol, ya, melawan arus, melawan opini dan pendapat yang ada selama ini, bahkan mungkin dicurigai macam-macam ya. Mungkin tadi kata Mas Ari, saya baru tahu juga itu nggak ada beras lah, ya kalah judi online lah sehingga butuh uang, ya. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya melangkah kepada lembaga yang lebih tinggi, tempat kita untuk memperjuangkan sebuah keadilan, yaitu di pengadilan niaga. Dan ternyata saya harus menyatakan masih ada keadilan itu, memang masih ada. Secara tegas, Ninola menyatakan bahwa Agnes Mo harus membayar Ari sebesar 1,5 miliar rupiah karena hal itu bersifatnya bukan lagi gugatan atau mediasi, namun putusan resmi dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, sampai detik ini belum juga ada kejelasan terkait tindak lanjut dari pihak sang penyanyi. Dengan tegas, menurut Ninola, jika Agnes Mo tidak menaati hukuman, sama saja dengan melecehkan keputusan pengadilan. Toh, kalaupun ia membayar sesuai dengan ketentuan, bukan berarti justru merendahkan martabatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau misalnya Agnes Mo atau tergugat tidak ingin melaksanakan pembayaran itu? Ya mungkin dia seperti yang tadi saya katakan melakukan upaya hukum lanjutan. Ya, tapi kalau misalnya kemudian ini inkrah dan dia tidak mau membayarkan, tetap nggak mau membayarkan, mungkin kita akan unmanding. Kalau denda itu nggak dibayarkan, sebenarnya yang sesungguhnya dilecehkan dan dihina di sini bukan lagi Ari Bias, tapi sebenarnya adalah pengadilan. Saya harap dengan adanya kepastian ini, selama ini kan mungkin Agnes Mo juga dilema, ya, perlu bayar apa tidak. Apalagi mungkin banyak juga orang yang meyakinkan tidak perlu dibayar itu ini kalau macam seperti itu. Tapi dengan adanya putusan ini seharusnya tidak perlu ada dilema lagi, nggak perlu ada galau-galau lagi. Jadilah contoh menjadi penyanyi yang taat. Ketika ada putusan ditaati, dibayarkan, itu juga tidak akan membuat dia jadi rendah, dia jadi hina, enggak. Tapi justru itu akan membuat dia jadi lebih dihargai dan dihormati sebagai orang yang komitmen. Kasus sengketa hak cipta bukanlah hal baru di industri musik, namun tetap menjadi perhatian penting bagi para pelaku industri untuk selalu menghormati hak cipta dan karya orang lain. Kemenangan gugatan Ari Bias seolah membuka pintu bagi banyak pencipta lagu untuk memperjuangkan hak mereka. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI pun menyambut baik keputusan tersebut karena selama ini sosok pencipta lagu seolah terpinggirkan di saat penyanyi yang membawakannya mendapat begitu banyak pundi-pundi ketenaran bahkan kekayaan dari karya mereka. Nanti ini juga akan kami pergunakan sebagai sarana untuk mempermudah bagi para penyanyi dan juga penyelenggara acara untuk bisa memudahkan untuk meminta lisensi atau meminta izin kepada para pencipta lagu. Dan di sini kami juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi sebuah penolakan bahwa karya cipta itu bukan hak dari para pencipta. Jadi tidak ada yang mengambil alih hak dari para pencipta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 4H di situ bahwa hak dari manusia itu memiliki hak yang tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun juga, termasuk oleh negara atau oleh pemerintah, apalagi oleh LMKM. Tidak ada lagi kekhawatiran dari para pencipta lagu, tidak ada lagi ketakutan dari para pencipta lagu dengan ditakut-takutin tidak boleh meminta atau melakukan data license kepada para penyanyi atau penyelenggara acara. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa hari ini kita menyampaikan bahwa itu adalah tidak benar. Dan
Kami akan berjuang terus supaya para pencipta lagu bisa mendapatkan kesejahteraannya lagi, supaya bisa mendapatkan hak-haknya lagi. Sebagai salah satu komposer yang vokal menyuarakan hak cipta, Ahmad Dhani turut buka suara mengenai putusan pengadilan kepada Agnes Mo yang harus membayar denda 1,5 miliar rupiah. Lewat media sosial, ia mengunggah tangkapan layar pesan WhatsApp berisi link pemberitaan putusan tersebut. Dalam captionnya, Dhani juga mengungkapkan bahwa dia pernah mendapatkan respon balik dari Agnes. Dhani pun menegaskan kalau dirinya tak bisa menghalangi sesama musisi dan anggota aksi untuk menuntut keadilan hak cipta. Kalau itu dianggap kita melanggar karena kita meminta atau memperjuangkan hak kita, hari ini kita membuktikan bahwa itu tidak benar dan sudah ada keputusan dari Hakim Pengadilan Niaga bahwa memang para pencipta lagu ini punya hak untuk para pencipta lagu itu memiliki hak untuk perjuangan karyanya dan para penyanyi atau penyelenggara acara harus meminta izin kepada para pencipta lagu, izin atau lisensi. Jangan sampai yang satu menimbun berlian karena dengan tiket konser yang mahal, dengan penyanyi yang bayarannya juga sampai ratusan juta, tapi yang satu mencari periuk nasi aja susah. Jadi di sini kita menyampaikan bahwa rasa berkeadilan, rasa kemanusiaan yang kita perjuangkan sudah berhasil dilaksanakan oleh Bang Minola Semayang selaku kuasa hukum dari Ari Bias, dan Ari Bias juga sudah terus berjuang untuk memperjuangkan haknya. Dan di sisi lain, Ari Bias mengaku mendapat banyak pelajaran dari perseteruannya dengan Agnes Mo. Ia juga tidak merasakan trauma dan tetap berkarya. Bahkan belum lama ini baru mengeluarkan single terbaru. Namun Ari tidak menampik bahwa saat ini ia lebih memilih untuk melakukan produksi secara independen, termasuk mencari penyanyi untuk membawakan karyanya. Tentu dengan hubungan kerjasama yang transparan antara satu dengan lainnya. Tapi kalau traumatik buat lagu sih enggak, saya tetap berkarya kok. Baru kemarin saya keluarin single juga. Dan saya sekarang mungkin lebih banyak produksi sendiri aja. Nggak jual-jual lagu lagi gitu kayak dulu gitu. Saya produksi sendiri, saya cari artisnya, saya suruh nyanyiin lagu saya gitu. Jadi kerjasamanya berjalin dengan baik.